Ya, perkenalkan dulu, nama saya Rinal Diansyah, istri saya Dian Fauzia, saya dipanggil biasa Yudi, istri saya dipanggil Lucy. Kami dari Palembang. Tahun 2013, bulan Juli, saya bilang, saya seketika, kondisi saya seketika Pak, tidak ada tanda-tanda. Saya baru pulang olahraga bulu tangkis, malamnya saya istirahat. Sebelum dari bulu tangkis itu saya pulang dari kebun ya, kebun sawit ke Palembang. Dari Palembang main bulu tangkis sama teman-teman, malamnya saya istirahat. Malam istirahat, paginya saya bangun, ini berat semua, dada berat, ini ngilu semua, badan ngilu, saya heran, ada apa ini? Mau digerakkan pun susah. Saya bangun, tembok di kamar saya itu berputar. Apa ini? Apa ini? Saya bingung. Kok bisa begini? Cemas, timbul cemas, berdebar, dada berdebar. Ada perasaan dari dada saya ini ke kepala seperti mengalir, nggak tahu apa namanya, mulut asam, ini berat semua, kepala berat. Saya tenangkan, agak reda. Saya tenangkan lagi, hilang, rasa muter-muter itu hilang. Saya paksakan untuk bangkit, saya paksakan untuk bangun. Ketika bangun saya melangkah, ngelihat lantai itu goyang. Ini apa ini? Langsung kayak seperti gangguan keseimbangan. Melangkah tidak seimbang, saya pegang ranjang, seperti mau jatuh. Saya heran, karena ini belum pernah saya alami. Ini apa ini? Saya teriak ke istri saya untuk diantarkan ke rumah sakit. Istri saya mengendarai mobil, kami ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter. Dokter bilang tidak ada apa-apa, jantung bagus, semua bagus, tekanan darah bagus, semua bagus. Tapi kok bisa begini dok, saya bilang. Mungkin ini akibat dari asam lambung. Saya juga baru dengar sekali itu yang namanya asam lambung, karena saya belum tahu apa itu asam lambung. Jadi diceritakan oleh dokter bisa penyebab asam lambung itu karena kecapean, stres karena pikiran, makan tidak teratur, tidur terlalu larut. Saya pikir benar juga, karena saya pulang dari kebun sawit saya sedang kondisi capek. Besoknya mengalami vertigo itu, bisa dari itu. Saya yakin dengan dokter. Kemudian dokter kasih obat, alhamdulillah 3 hari sembuh. 3 hari sembuh, saya aktivitas lagi ke kebun sawit saya, nggak lama, kumat lagi. Kecemasan lagi, baru jalan berapa langkah, capek, cepet capek. Ini bergoyang lagi. Apa ini, cemas lagi. Saya balik lagi sama supir saya ke Palembang lagi, berobat lagi. Begitu. Singkat cerita, sampai tahun 2017 Januari, saya nggak sembuh dari keluhan itu. Dan ketergantungan pada obat. 4 macam. Itu terus saya minum. Ini lepas, sakit lagi, kumat lagi. Saya tanya dokter, dok ini nggak mungkin, ini pasti ada penyebabnya. Masa saya ketergantungan ini sih, saya bilang. Saya nggak capek, saya jaga, istirahat sudah saya jaga. Kecapean tidak, stres juga tidak. Justru sakit ini yang buat saya stres. Depresi. Malah di 2017 Januari itu saya minta sama istri, apa kita perlu konsultasi ke psikiater. Karena saya merasa apa ini dari jiwa saya yang terganggu. Apa perlu saya ke rumah sakit jiwa, saking depresinya, saking nggak mengerti lagi gimana menyembuhkan penyakit ini. Singkat cerita, saya dari Palembang punya saudara di Batam, mungkin boleh saya sebut upline saya sendiri ya, Ibu Mary dan Ibu Tris, berkunjung ke Palembang. Mengundang saya untuk prospek. Saya juga nggak tahu produknya. Saya hanya ingin tahu dan ingin sembuh dari penyakit saya ini. Mudah-mudahan ini saya anggap bisa menyembuhkan. Karena sudah banyak saya ke alternatif, ke dokter, ganti-ganti dokter, juga ke luar negeri, maaf ya, ke Singapura juga nggak menyembuhkan.
malah semakin parah, saya ketergantungan obat, badan saya lesu, gampang capek, ngantuk bawaan. Tidur tidak bisa tenang. Tidur datar begini, goyang. Jadi kepala saya itu harus diganjel. Bantal guling lagi. 2 bantal harus diganjel. Kalau datar begini bergoyang. Ini goyang semua. Kalau diangkat tidak. Ternyata saya tanya dokter, memang benar. Asam lambung tidak bisa tidur dengan kondisi yang agak datar, harus diangkat. Jadi kadang saya tidur pun sambil duduk, coach. Saking parahnya kondisi saya waktu itu. Semangat saya sudah down. Kejiwaan saya terganggu. Saya selalu berdoa sama Allah, ini pasti ada obatnya, ini pasti ada yang bisa sembuh dan tidak kambuh lagi. Saya tetap yakin. Dan saya tetap semangatkan, istri saya juga semangatkan. Istri saya coach sampai kadang lihat saya minum obat-obat terus ikut nangis. Anak-anak saya, kalau saya ingat itu menderita sekali. Anak saya pun tanya, papa kenapa minum obat-obat terus tuh kenapa? Ya saya sendiri pun nggak tahu, saya udah semangat ini masih. Yang namanya asam lambung, vertigo, berat di kepala ini nggak sembuh-sembuh. Gangguan keseimbangan saya nggak sembuh-sembuh. Nah, saya kembali lagi waktu diperkenalkan Alpaspin ini ke Palembang, saya coba. Jadi Alpaspin itu, yang torchnya itu saya sinarin di sini, ke lambung saya sinarin pakai torch. Saya pegang. Yang piringan ini saya gosok-gosokkan. Karena pada saat itu berat sekali bagian kepala belakang saya ini dan bahu-bahu saya. Torch itu saya pegang, saya taruh di sini untuk lambung, ini saya gosokkan. Sambil upline saya prospek, saya coba dulu alat ini. Dan ternyata hanya 5 menit, bahkan sampai 3 menit saya coba, lambung saya langsung bersendawa. Bersendawa. Penyakit dasar dari asam lambung untuk sembuh, untuk enak, itu harus keluar sendawanya. Kalau sendawanya nggak keluar, asam lambung nggak akan sembuh. Asam lambung saya sembuh, gangguan keseimbangan saya hilang. Jadi begitu saya sendawa, saya baru yakin, ini berarti alat ini pasti bagus. Hanya 3 menit saya tempel, saya langsung bersendawa. Dan ini saya gosok-gosok, hilang. Yang namanya berat-berat di kepala ini hilang. Vertigo saya sama gangguan keseimbangan saya udah nggak terasa lagi. Nggak terasa lagi. Jadi hanya 5 menit saya pakai itu sudah terasa enak, saya yakin. Saya beli 1. Closing Alpaspin 1, saya bawa ke rumah. Enak, semua badan enak, tidur enak. Saya taruh di bawah bantal juga mengikuti petunjuk dari upline. Tidur enak, sangat enak. Dari situ saya bersyukur sama Allah, ya Allah sampai saya nangis malam itu. Pak Onggi, ini yang saya cari, saya bilang dalam hati saya. Ya Allah, ternyata hanya alat seperti ini. Dalam hati saya, alat apa ini saya pikir? Kok 4,5 tahun saya nggak sembuh-sembuh ketemu dokter. Baru berapa menit ketemu saudara saya dari Batam, alhamdulillah dikasih Allah sembuh. Saya pikir ini apa ini? Jadi singkat cerita, sembuh di situ, tapi semangat saya belum, coach. Semangat saya masih down. Ini hilang semangatnya ini. Kemana semangat saya ini? Karena selama ini sudah down, sudah nggak punya semangat. Rasanya saya pikir cukup sembuh aja, untuk bangkit lagi, untuk semangat lagi tuh udah nggak ada lagi. Karena sempat down. Semangat itu saya dapat, terus terang coach, sampai sekarang saya sangat berterima kasih sama Pak Onggi dan seluruh yang upline dan seluruh lah yang membantu ini. Dari bootcamp saya dapatkan semangat itu, Pak Onggi. Sebelum ikut bootcamp, rasanya saya banyak lebih berpikir nggak perlu untuk hidup lagi dalam hati saya ini, karena sudah terlalu down dengan penyakit itu. Tapi begitu saya ikut bootcamp, bukan hanya sembuh dari keluhan, sembuh dari lemah, dari
hilangnya semangat saya itu bangkit kembali. Alhamdulillah, itu Pak Wonggi. Jadi itu terus yang saya sharing-sharing kepada orang-orang. Jadi satu pemikiran saya, sebetulnya apa yang saya alami. Jadi ketika saya sharing kepada teman-teman, mungkin ada satu jawabannya, bahwa apa yang menjelaskan kepada saya alat ini adalah proteksi dari radiasi. Saya mungkin berpikir juga, cuman saya belum pernah meneliti. Mungkin saya terkena radiasi. Karena tahun 99 pertama Palembang masuk handphone, saya sudah jualan handphone. Di sana belum banyak toko handphone buka, saya sudah jualan handphone. Jualan handphone itu, karena dulu itu belum banyak penjual, saya banyak pelanggan, banyak konsumen. Nelponnya kadang setengah jam, kadang sampai 1 jam. Perut dari Jakarta datang, saya telepon, konsumen yang mau pesan saya telepon. Kadang kiri kanan ini handphone. Mau nyoba handphone orang jual second, pakai. Saya nggak mikirin ini radiasi. Nggak tahu juga apa itu radiasi. Mungkin akibat itu, tahun berikutnya saya menderita itu. Kepala sering berat, pusing, vertigo, segala macam. Itu. Jadi, saya bertekad kepada istri saya juga saya bilang bahwa saya bertekad untuk mengajak orang lain sehat. Saya ingin berbagi. Inilah, dari sinilah, Coach. Saya sehat. Iya. Terima kasih.